Aku adalah putri tertua dari keluarga bangsawan di Abu Dhabi. Pada usia 22 tahun, aku tiba di Indonesia sebagai mahasiswa pertukaran di Universitas Indonesia. Saat itu aku percaya bahwa hidupku telah ditentukan sejak aku lahir. Aku tidak bisa memilih cinta, pernikahan, atau bahkan teman tanpa izin keluargaku. Tetapi pada musim semi 2025, di depan sebuah toko serba ada di Kemang, ketika tiga pria asing yang mabuk mencoba menarik hijabku, segalanya berubah. Saat semua orang berpaling, hanya satu pria Indonesia yang menghalangiku. Aryo Wijaya, seorang taruna Akademi Kepolisian, Akpol. Dia adalah penyelamatku dan kemudian dia menjadi ayah dari anakku. Yang lebih mengejutkan adalah orang tuaku yang bangsawan, yang sangat menentang hubungan kami, pada akhirnya menggenggam tangan Aryo dan menangis. Apa sebenarnya yang terjadi? Video ini adalah penceritaan ulang kisah kami. Sukai dan berlangganan untuk keberuntungan. Tinggalkan di kolom komentar dari mana Anda menonton. Aku Nora Alnayan. Pada usia 22 tahun, pada musim gugur 2024, aku tumbuh besar di dalam kediaman bangsawan dekat Corniche di Abu Dhabi. Aku tiba di Indonesia sebagai mahasiswa pertukaran di Departemen Diplomasi Internasional Universitas Indonesia. Ini adalah keputusan yang diperhitungkan untuk citra keluarga kami dan untuk pertukaran internasional. Aku merasa ini adalah pilihanku, namun tidak. Sejak kecil aku tumbuh dengan keyakinan bahawa kehormatan keluarga adalah hidupku dan harapan keluarga selalu lebih diutamakan daripada keinginanku sendiri. Lahir sebagai putri tetua bangsawan disebut sebagai berkah, namun bagiku, itu adalah beban berat seumur hidup. Ketika aku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, aku merasa gugup. Aku pernah mendengar bahwa Indonesia adalah negara yang sopan dan aman, tetapi aku tidak tahu bagaimana orang-orang akan memandang seorang wanita berhijab. Pada malam aku merapikan barang-barangku di asrama di Jakarta dan memandangi pemandangan di luar jendela, aku tidak pernah berpikir bahawa takdirku akan benar-benar berubah di sini. Aku gugup di kelas pertama. Mahasiswa-mahasiswa ramah, tetapi banyak juga yang bertanya-tanya, dari mana asalmu? Mengapa kamu memakai hijab? Apakah kamu hanya makan makanan halal? Pertanyaan-pertanyaan itu berada di antara ramah dan asing. Dan meskipun aku selalu menjelaskan dengan sopan, di dalam hati aku sudah lelah. Sulit menemukan menu halal di kantin sekolah dan tidak ada tempat yang cocok untuk salat. Kecepatan Jakarta yang tak henti, jarak yang santun antara orang-orang, bahkan nada bicara yang berbeda. Semuanya baru bagiku. Aku semakin sedih karena aku menyembunyikan identitas bangsawanku di Abu Dhabi. Orang-orang yang tahu siapa aku selalu berhati-hati denganku. Tetapi di sini, aku hanyalah seorang mahasiswa pertukaran asing. Terkadang aku merasa bebas, dan terkadang aku tidak bisa menahan kesedihan. Setiap malam, aku duduk sendirian di kamarku dan menangis, memikirkan mengapa aku harus menjelaskan begitu banyak hal. Ketika aku menelepon keluargaku, aku berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa menunjukkan kelemahan. Aku diajari bahwa seorang bangsawan tidak boleh menunduk. 2 bulan berlalu. Perlahan aku berpura-pura menyesuaikan diri, tetapi di dalam hati, aku semakin sedih. Aku punya teman, tetapi aku tidak bisa berbagi perasaanku yang sebenarnya. Dan meskipun para profesor baik, mereka tidak memahami kesedihan budayaku. Suatu Jumat malam, setelah pertemuan kelompok untuk sebuah proyek, aku pergi ke dekat Kemang. Setelah makan bersama teman-teman kelompokku dan mengucapkan selamat tinggal, aku menunggu taksi di depan sebuah toko serba ada. Saat itu sekitar pukul 11 malam, banyak orang di jalan dan lampu neon berkilauan. Saat itulah aku mencium bau alkohol. Aku berbalik dan melihat 3 pria asing tersenyum padaku. Aku punya firasat buruk, mereka mendekat. "Halo, dari mana kamu?" tanya mereka dalam bahasa Inggris. Aku menjawab singkat dan berbalik. Tetapi mereka tidak berhenti. "Mengapa kamu memakai itu? Bahkan di Indonesia?" Salah satu menunjuk hijabku dan tertawa. "Apakah pria Indonesia tidak penasaran?" Yang lain terkekeh. Aku mundur. "Pergi kalian," kataku dalam bahasa Inggris. Tetapi mereka semakin mendekat, hingga salah satu meraih bahuku. Aku ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar. Ada orang-orang di sekitar tetapi tidak ada yang dengan mudah ikut campur. Pada saat itu, ketakutan bahwa aku sendirian, keputusasaan bahwa tidak ada yang akan melindungiku di tengah kota yang asing ini, melingkupiku. Pada saat itu, seorang pria menghalangiku. Dia adalah seorang pria Indonesia, yang tinggi dan lebar bahu. Dia berkata dengan suara rendah dan tegas, "Lepaskan tanganmu sekarang juga." Aku terhenti oleh suaranya, bukan karena takut tetapi karena lega bahwa ada yang melindungiku. Siapa pria ini? Dia adalah Aryo Wijaya,
25 tahun, seorang taruna akademi kepolisian. Aku tidak tahu saat itu, tetapi aku mengetahuinya kemudian. Aryo tidak emosional. Dia tenang tetapi tegas. Apa yang kalian lakukan adalah penistaan agama dan kemungkinan kejahatan yang jelas, katanya dengan sangat jelas, menggabungkan bahasa Inggris dan Indonesia. Pria-pria mabuk itu awalnya tertawa, apa polisi, kami hanya bercanda. Tetapi Aryo tidak bergeming. Dia mengambil teleponnya dan menelepon polisi serta menunjuk CCTV di sekitar, mengatakan bahwa semuanya terekam. Akhirnya mereka pergi, mengumpat. Kaki-kakiku gemetar dan aku duduk di kursi toko serba ada. Tangan-tanganku gemetar dan aku sulit bernapas. Aryo mendekatiku tetapi dia tidak sembarangan mengulurkan tangannya. Anda baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk tetapi sejujurnya aku tidak baik-baik saja. Jika Anda butuh tisu, saya bisa berikan. Tapi bisakah Anda menggunakannya sendiri? Aku terkejut dengan perkataannya, dia memahami budayaku. Dia tahu betapa hati-hatinya seorang pria harus menyentuh wanita berhijab. Terima kasih kataku. Aryo masuk ke toko serba ada dan membeli teh jahe hangat. Minumlah, ini akan membantu Anda tenang. Aku mengambil kaleng itu dan menyeruputnya. Rasa manis menyebar di mulutku dan aku merasa sedikit lebih baik. Jika Anda perlu melaporkan, saya akan menemani Anda sampai akhir, kata Aryo. Tidak, terima kasih. Saya hanya ingin pulang. Jika Anda kesulitan pulang sendiri, saya akan menemani Anda sampai Anda naik taksi. Dia benar-benar tetap di sisiku sampai aku naik taksi. Sebelum mobil berjalan, aku menurunkan jendela dan bertanya, siapa nama Anda? Aryo Wijaya. Terima kasih Aryo. Taksi berjalan dan aku melihatnya dari kursi belakang. Dia melambai sebagai perpisahan. Tatapan pemuda Indonesia itu, yang kuat tetapi tidak kasar dan lurus tetapi tidak sombong, tetap terpatri di lubuk hatiku. Setelah aku kembali ke asrama, aku tidak bisa tidur lama. Ada ketakutan malam itu, tetapi aku terus teringat Aryo Wijaya. Beberapa hari kemudian, ada seminar pertukaran internasional di universitas. Ini adalah sesi edukasi keselamatan untuk mahasiswa asing dan aku wajib hadir. Ketika aku masuk ke aula kuliah, aku melihat pemandangan yang luar biasa. Aryo Wijaya ada di depan. Dia adalah presentator sebagai perwakilan mahasiswa akademi kepolisian. Untuk semua mahasiswa asing, Indonesia adalah negara yang aman. Tetapi Anda masih perlu berhati-hati, terutama di malam hari dan dekat tempat-tempat hiburan. Suaranya tenang tetapi kuat. Setelah presentasi, Aryo melihatku dan terkejut. Setelah seminar, kami bertemu di lorong. Kita bertemu lagi, kata Aryo. Aku tersenyum hati-hati, ya benar. Saya mendengar presentasi Anda. Bagus. Setelah hari itu, apakah Anda baik-baik saja? Ya, terima kasih kepada Anda. Kami berdiri canggung sejenak. Tetapi anehnya, itu tidak mengganggu. Jika Anda punya waktu, apakah Anda mau minum kopi? Tanya Aryo. Ada kedai kopi yang tenang di dekat universitas. Aku ragu. Putri bangsawan tidak boleh sembarangan bertemu dengan seorang pria. Tetapi tidak ada niat buruk di matanya. Baiklah jawabku. Kami pergi ke kedai kopi kecil dekat gerbang belakang universitas. Kedai itu tenang dan tidak terlalu ramai. Aryo menawarkan menu dan aku memesan teh herbal. Saya dari Magelang, Jawa Tengah. Saya orang daerah, Aryo memperkenalkan dirinya. Saya belajar di Akpol dan berencana bekerja sebagai abdi negara setelah lulus. Mengapa Anda ingin menjadi polisi? Tanyaku. Untuk melindungi sesama. Saya ingin hidup dengan keadilan. Jawabannya sederhana, tetapi tulus. Aku juga sedikit bercerita tentang diriku. Aku menyembunyikan identitas bangsawanku dan hanya mengatakan bahwa aku berasal dari Timur Tengah dan belajar diplomasi internasional. Aryo tertarik dengan budayaku dan bertanya dengan hormat. Hijab bukanlah penindasan melainkan pilihan. Aku menjelaskan, ini adalah caraku menjaga keyakinanku. Saya mengerti, Aryo mengangguk. Setiap budaya punya makna. Sejak saat itu, sesekali kami bertemu di universitas dan menyapa singkat. Kami sering bertemu secara tidak sengaja di perpustakaan, di acara kampus dan di tur muzium akhir pekan. Apakah itu kebetulan atau kami mencari satu sama lain? Suatu hari, Aryo menawariku untuk membantuku belajar bahasa Indonesia. Saya akan membantu Anda dengan bahasa Indonesia sebagai imbalan atas bantuan Anda dalam proyek diplomasi saya. Aku menerima tawaran itu dan kami mulai bertemu 2 kali seminggu. Kami belajar di kedai kopi, di perpustakaan, dan kadang-kadang di Taman Suropati. Aryo sabar dan tidak menertawakanku meskipun aku salah. Aku bercerita kepadanya tentang budaya diplomatik Timur Tengah dan di balik protokol kerajaan. Aku tidak mengatakan bahawa aku bangsawan, tetapi perlahan aku membuka dunia yang aku ketahui. Dengan begitu kami perlahan semakin dekat. Ada lebih dari persahabatan yang tumbuh, tetapi aku tidak ingin mengakuinya.
Tetapi kedamaian ini tidak berlangsung lama. Ada yang mengawasiku. Pada awal semester baru, awal 2025, muncul orang yang tidak dikenal di sekitarku. Ethan Howard, 24 tahun, seorang mahasiswa pertukaran British Lebanese. Dia datang ke Jakarta di bawah program Pascasarjana Internasional dan menarik perhatian banyak orang karena penampilannya yang rapi dan bahasanya yang fasih. Suatu hari Ethan mendekatiku di ruang santai universitas. "Hai Nura, aku Ethan. Kamu dari Timur Tengah, ya?" Dia berbicara denganku dalam bahasa Arab dan aku senang. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu seseorang dari budaya yang sama. Ya benar. Senang bertemu denganmu. Aku juga berdarah Lebanon, jadi aku tahu budaya Timur Tengah. Apakah kamu kesulitan di sini? Ethan baik, tetapi ada perasaan tersembunyi. Dia sering menawariku makan dan memperkenalkanku ke restoran Timur Tengah. Awalnya aku berterima kasih, tetapi perlahan itu menjadi beban. "Nora, apakah kamu mengenal seorang pria Indonesia?" tanya Ethan suatu hari. "Ya, aku punya teman. Apakah itu Aryo Wijaya?" Aku terkejut. "Bagaimana kamu tahu? Universitas ini kecil, semua orang tahu. Tapi sejujurnya, seorang pria Indonesia tidak bisa menangani wanita sepertimu." "Apa maksudmu? Kamu dari keluarga istimewa, kan?" "Aryo Wijaya hanya mahasiswa biasa, budayanya berbeda, dan kalian tidak setara." Aku marah dengan perkataan Ethan. "Setara? Kamu tidak boleh menilai seseorang seperti itu." "Aku hanya mengatakan kebenaran. Pada akhirnya kamu akan menikah dengan pria dari budayamu sendiri. Pria Indonesia itu hanyalah pengalaman yang aneh." Aku berdiri. "Aku pergi." Ethan tersenyum dan berkata, "Pikirkanlah, apakah aku salah?" Sejak saat itu Ethan semakin mendesak. Jika kami berpapasan di lorong, dia sengaja menghina Aryo dan menandai aku di media sosial, berpura-pura kami dekat. Dia bahkan diam-diam memotret Aryo dan aku saat bersama dan mengunggahnya di komunitas universitas. Putri Timur Tengah berkencan dengan pria Indonesia dari daerah. Banyak komentar bermunculan. Aryo mengatakan padaku untuk tidak memedulikannya, tetapi aku gugup. Bukan hanya Ethan, ada juga orang yang tidak menyenangkan dari pihak Indonesia. Ibu Rina Santoso, 39 tahun, seorang praktisi hukum Indonesia yang mengurus urusan Yayasan Pertukaran Kerajaan. Dia tinggal di Kuningan dan merupakan putri seorang pengacara terkenal yang memiliki kantor hukum besar. Dia mengenalku melalui pekerjaannya di acara-acara internasional yang terhubung dengan keluarga kerajaan Abu Dhabi dan suatu hari dia menghubungiku. "Putri Nora, bagaimana hidup Anda di Indonesia?" Dia tahu siapa aku. "Baik-baik saja. Saya dengar Anda dekat dengan seorang taruna Apple." "Ya, dia teman saya. Sejujurnya, Aryo Wijaya adalah orang baik, tapi dia tidak cocok untuk seorang putri seperti Anda. Keluarganya biasa saja dan dia tidak punya latar belakang," kata Ibu Rina sambil tersenyum. "Saya akan memperkenalkan Anda kepada anak-anak pengusaha kaya, anak-anak politisi, mereka lebih cocok untuk posisi Anda." "Saya lebih melihat orangnya daripada posisinya," kataku tegas. "Benarkah?" Tapi pada akhirnya, keluarga bangsawan bergerak berdasarkan posisi. "Anda juga tahu itu Putri," kata Ibu Rina tajam. "Dia mengenai kelemahanku. Aku adalah seorang bangsawan dan pada akhirnya, aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa izin keluargaku." Beberapa hari kemudian, Ibu Rina mengundangku ke restoran mewah dekat universitas. Ada beberapa anak keluarga kaya yang ikut serta dan mereka memperlakukanku sebagai bangsawan. Secara lahiriah mereka sopan dan halus. Tetapi aku merasa mereka melihatku sebagai kartu untuk koneksi dan kehormatan. "Putri Nora akan menjadi kehormatan besar jika Anda mengundang perusahaan kami ke acara kerajaan. Putri, bisakah Anda merekomendasikan beberapa peluang investasi di Abu Dhabi?" Minat mereka bukan padaku sebagai pribadi, tetapi pada identitasku. Aku berdiri dan pergi. Ibu Rina mengikutiku. "Mengapa Anda seperti itu?" "Saya bukan objek. Saya tidak mau dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan, tetapi kerjasama. Indonesia juga perlu berhubungan dengan benar untuk bertahan hidup. Anda juga harus tahu kebenarannya, Putri." Aku berbalik dan berkata, "Aku akan menciptakan kebenaranku sendiri." Tetapi ketika aku kembali ke rumah, aku gugup. Ethan menjelek-jelekkan Aryo dan Ibu Rina mencoba memanfaatkan identitasku. Kedua antagonis itu menyulitkanku dengan cara yang berbeda. Apakah Aryo tahu semua ini? Atau aku sendirian yang harus menanggung ini? Malam itu aku menerima pesan dari Aryo. "Apakah kamu punya waktu besok? Ada yang ingin aku katakan." Jantungku berdebar lebih cepat. Apa yang akan dia katakan? Keesokan malamnya, aku dan Aryo bertemu di Taman Suropati. Angin musim semi bertiup dan bunga-bunga sakura berguguran.
Kami berjalan berdampingan lama tanpa bicara. Nora, Aryo yang pertama bicara. Ya, aku mencintaimu Nora. Aku merasa jantungku berhenti. Aku sudah tahu, tetapi berbeda rasanya jika mendengarnya langsung. Sejak pertama kali aku melihatmu, hatiku tergerak. Di tengah situasi berbahaya, kamu gemetar sendirian tetapi tatapanmu kuat. Aku terus teringat gambaran itu. Aryo terus berbicara, aku tahu aku orang biasa dan kamu orang istimewa. Keluarga kami berbeda, budaya kami berbeda, dan mungkin sulit bagiku untuk menjagamu. Tapi ada satu hal yang aku yakin. Aku tidak memandangmu sebagai kondisi, aku memandangmu sebagai manusia. Aku menangis. Ini pertama kalinya ada yang berinisiatif mengatakan ini kepadaku. Meskipun dia tahu siapa aku. Kamu tidak perlu menerima perasaanku, Aryo. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menatapnya. Matanya penuh ketulusan. Aku juga, kataku. Aku juga mencintaimu, Aryo. Awalnya itu rasa terima kasih, tetapi perlahan itu semakin dalam. Tapi aku takut. Keluargaku tidak akan pernah menyetujui cinta ini. Kalau begitu kita akan mencoba meyakinkan mereka, kan? Tidak mudah. Putri tetua bangsawan tidak bisa hidup berdasarkan perasaan pribadi. Aku punya tanggung jawab. Tanggung jawab bukan berarti menyerah pada kebahagiaan, kan? Pada perkataan Aryo aku menangis. Dia bertanya hati-hati, bolehkah aku memelukmu? Aku mengangguk dan Aryo memelukku. Hangat dan aman. Sejak saat itu, kami menjadi sepasang kekasih. Tetapi ini adalah hubungan rahasia. Identitasku tidak boleh diketahui dan terlalu dini untuk melaporkan kepada keluargaku. Kami hanya bertemu di tempat-tempat tenang di luar Taman Suropati, di kedai kopi terpencil, di sudut-sudut museum. Aryo selalu menghormati budayaku. Ketika memegang tanganku, dia selalu meminta izin terlebih dahulu dan kami tidak melakukan kemesraan di depan umum. Apakah aku terlalu berhati-hati? Tanya Aryo suatu hari. Tidak, terima kasih. Perhatianmu membuatku tenang. Aku bahagia. Untuk pertama kalinya aku mencintai sesuai dengan keinginanku sendiri. Tetapi Ethan dan Ibu Rina tidak berhenti. Ethan terus menyebarkan gosip di komunitas universitas dan Ibu Rina diam-diam menghubungi keluarga kerajaan, melaporkan tentang kehidupanku di Indonesia. Suatu hari, aku menerima telepon dari Abu Dhabi, dari ayahku. Nora, benarkah kamu punya pacar di Indonesia? Wajahku memucat. Jawab, benarkah? Ya, benar. Ada keheningan yang panjang dan berat. Nora, kamu adalah putri tetua bangsawan. Kamu harus hidup dengan tanggung jawab, bukan dengan perasaan pribadi. Hentikan segera hubunganmu dengan pria itu. Ayah, Aryo adalah orang baik. Dia menghormatiku dan dia tulus padaku. Itu tidak penting. Kehormatan keluarga yang penting. Bisakah pria Indonesia memahami kehidupan bangsawan kami? Aryo bisa. Ayah, tidak. Kembalilah. Segera kembali ke Abu Dhabi. Telepon terputus. Aku duduk dan menangis. Aku menelepon Aryo. Ayah sudah tahu. Dia menyuruhku pulang. Aryo berkata dengan tenang, aku akan bicara dengannya secara langsung. Tidak mungkin. Ayah tidak akan pernah setuju. Meskipun kita harus mencoba. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa tulusnya aku. Seminggu kemudian, ayahku tiba di Indonesia. Dia menginap di hotel mewah di Kuningan dan mengizinkan pertemuannya dengan Aryo. Aku takut. Ayahku tegas dan tidak berkompromi. Pertemuan berlangsung di lounge hotel. Aryo berpakaian rapi dan wajahnya gugup. Aryo Wijaya, ya, kamu pemuda yang berkencan dengan putriku, kata ayahku dingin. Ya, saya. Apakah kamu tahu siapa putriku? Ya, dia adalah putri tertua bangsawan. Meskipun begitu kamu masih berani berkencan. Aryo tidak menunduk. Bukan karena berani, tetapi karena cinta yang tulus. Mata ayahku menyipit. Cinta? Apakah kamu tahu kehidupan bangsawan? Protokol, tanggung jawab, hubungan internasional, semuanya rumit. Bisakah pemuda biasa sepertimu menanggungnya? Aku akan mempelajari yang tidak aku tahu. Tapi ada satu hal yang aku yakin. Aku mencintai Nora bukan sebagai kondisi, tetapi sebagai manusia. Ayahku menyeringai. Sebagai manusia, apakah kamu pikir bangsawan bergerak dengan kata-kata romantis seperti itu? Tidak, tapi aku yakin kebahagiaan Nora lebih penting daripada kehormatan keluarga. Ayahku berdiri. Tidak Nora, kamu akan kembali ke Abu Dhabi minggu depan. Aku menangis dan berkata, ayah, tolong. Ini perintah, ayahku menegaskan. Aryo berkata lagi, ujilah saya. Saya akan membuktikan betapa tulusnya saya. Ayahku berkata dingin, baiklah, buktikan. Tapi jika kamu gagal, kamu akan dilarang dari Indonesia seumur hidup. Bagaimana Aryo bisa membuktikan ini? Ayahku memberi Aryo waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan, buktikan bahwa kamu layak menjadi menantu bangsawan. Tunjukkan bahwa kamu memahami budaya kami dan kamu bisa bertanggung jawab. Aryo menerima. Aku gugup.
Standar ayahku terlalu tinggi dan Aryo tidak tahu banyak tentang budaya Timur Tengah. Tetapi Aryo tidak menyerah. Dia meminjam selusin buku tentang sejarah Timur Tengah, budaya Islam, dan protokol kerajaan dari perpustakaan. Dia belajar sampai larut malam setiap malam dan juga mulai belajar bahasa Arab. Kamu tidak perlu melakukan ini, kataku. Kamu hanya lelah, tidak apa-apa. Aku akan melakukan segalanya untuk Nora. Aryo mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta. Dia bertemu dengan seorang imam di Pusat Kebudayaan Islam dan mempelajari adat istiadat dan cara syalat. Dia tidak bertujuan untuk masuk Islam, tetapi ini adalah upaya untuk memahami dan menghormati budayaku. Ayahku menyaksikan semua proses ini. Pelajaran Aryo, kunjungannya ke masjid, dan sapaannya dalam bahasa Arab. Suatu hari ayahku memanggil Aryo lagi. Aku mengakui usahamu, tapi usaha tidak cukup. Aku akan memberimu ujian yang sebenarnya. Ayahku menyuruh Aryo pergi ke Abu Dhabi. Pergi ke istana kami dan tinggallah di sana selama seminggu dan temui keluargaku. Jika mereka menerimamu, aku akan setuju. Aryo tidak ragu. Saya akan pergi. Aku takut. Keluarga kerajaan Abu Dhabi ketat dan Aryo adalah orang asing. Jelas akan ada cultural shock yang besar. Pada April 2025 Aryo berangkat ke Abu Dhabi. Aku juga ikut. Ketika kami tiba di bandara, kendaraan kerajaan sudah menunggu. Wajah Aryo gugup tetapi dia berjalan dengan bermartabat. Kami tiba di istana. Bangunan yang sangat besar terbuat dari marmer, hiasan emas dan para penjaga. Aryo terkejut tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Ayahku memperkenalkan keluarga, ibuku, saudara laki-laki dan para tetua di keluarga kerajaan. Semua memandang Aryo dengan meneliti. Apakah ini pemuda Indonesia yang berkencan dengan Nora? Tanya seorang paman. Ya, saya, jawab Aryo dalam bahasa Arab. Ada sedikit kebingungan dalam pengucapannya, tetapi usahanya terlihat. Paman itu terkejut. Kamu belajar bahasa Arab? Ya, saya ingin memahami budaya Nora. Selama seminggu Aryo mengalami kehidupan bangsawan. Dia menghormati waktu syalat di pagi hari, mempelajari etiket meja, dan menghadiri acara kerajaan. Dia juga membuat banyak kesalahan. Terkadang dia ditegur kerana mengambil makanan dengan tangan kiri. Dan terkadang dia malu ketika salah masuk ke bagian wanita. Tetapi setiap kali dia meminta maaf, belajar dan memperbaiki diri. Ibuku memanggil Aryo. Pemuda, selamat pagi. Aryo duduk hati-hati. Apakah kamu benar-benar mencintai Nora kami? Ya, dengan sepenuh hati. Kehidupan bangsawan tidak bebas. Semuanya punya aturan dan tanggung jawab. Bisakah kamu menahannya? Saya bisa jika bersama Nora. Ibuku tersenyum. Kamu pemuda yang baik. Tapi cinta saja tidak cukup. Kamu perlu bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab. Seminggu berlalu, ayahku memanggil Aryo lagi. Aku melihat usahamu. Aku juga merasakan ketulusanmu. Tapi aku masih belum bisa mengizinkan. Wajah Aryo memucat. Mengapa? Kamu masih terlalu muda dan masa depanmu tidak pasti. Kamu bilang kamu akan menjadi polisi. Tetapi itu tidak cukup untuk bertanggung jawab atas Nora. Jika demikian, apa yang harus saya lakukan? Aku ingin bertemu dengan keluargamu. Aku ingin memastikan apakah orang tuamu akan mengizinkan pernikahan ini. Aku terkejut. Orang tua Aryo belum tahu tentang Nora. Setelah kami kembali ke Indonesia, Aryo berpikir keras. Aku harus memberitahu ibu, tapi ini tidak akan mudah. Mengapa? Ibu sangat menjunjung tinggi tradisi. Mungkin dia akan kesulitan menerima menantu asing. Beberapa hari kemudian, Aryo pulang ke rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Aku juga ikut. Rumah Aryo kecil tapi bersih. Ada pohon mangga di halaman belakang dan kendi-kendi tanah liat. Ibunya keluar. Usianya sekitar 60-an mengenakan kebaya. Aryo, kamu datang. Bu, ini pacarku, Nora. Wajah ibunya memucat. Pacar? Orang asing? Ya. Dia dari Timur Tengah. Ibunya menatapku dari kepala sampai kaki. Hijab, pakaian aneh. Penampilan tidak familiar. Masuklah, suara ibunya dingin. Kami duduk di ruang tamu. Ibunya menyajikan teh tetapi suasananya berat. Aryo, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu membawa wanita asing? Bu, Nora orang baik. Orang baik, bagaimana dengan warisan keluarga kita? Apakah dia tahu budaya kita? Aku berbicara hati-hati, Bu. Saya akan belajar. Saya akan menghormati budaya Indonesia. Itu tidak hanya dengan belajar. Darahnya berbeda, pemikirannya berbeda, ibunya tegas. Aryo berkata, Bu, saya mencintai Nora, saya ingin menikahinya. Tidak, tidak akan pernah. Ibunya berdiri. Aku menangis. Aku ditolak di Abu Dhabi. Dan aku juga ditolak di Indonesia. Akankah cinta kami terwujud? Ibu Aryo keras kepala. Diajak bicara selama beberapa hari.
Tetapi dia tidak membuka hatinya. Aryo, kamu anak tunggal. Kamu harus melanjutkan garis keturunan kita. Jika kamu menikah dengan wanita asing, siapa yang akan menjaga tradisi? Bu Nora juga akan belajar. Itu tidak hanya dengan belajar. Jika hati berbeda, tidak ada gunanya. Aku mencoba memahami Ibu Aryo. Dia adalah seseorang yang sepanjang hidupnya menjaga tradisi, tetapi hatiku sakit. Ketika aku kembali ke Jakarta, situasi semakin memburuk. Ethan dan Ibu Rina tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ethan menyebarkan gosip di komunitas universitas bahwa Nora ditolak oleh keluarga Aryo. Ibu Rina lebih berani. Dia pergi ke Ibu Aryo dan berbohong, "Nyonya, sebenarnya Nora bersembunyi di Indonesia karena masalah politik dalam keluarga kerajaan. Jika Anda menikah, kehidupan Aryo akan hancur." Ibunya percaya itu dan dia menjadi semakin tegas. Dia menelepon Aryo. "Aryo, segera putuskan dia. Wanita itu bermasalah. Apa yang ibu katakan, dia diusir dari keluarga kerajaan. Dia hanya ingin bergantung padamu." "Itu tidak benar, Bu. Nora bukan orang seperti itu." Tetapi ibunya tidak mendengarkan. Aku putus asa. Kedua keluarga kami menolak dan ada gosip buruk yang menyebar. Aku bertemu Aryo dan aku menangis. "Maaf, aku tidak hati-hati." "Tidak, ini tanggung jawabku." Aryo memelukku. "Nora, aku akan menikahimu." "Tapi ibu menolakmu." "Aku akan meyakinkan mereka." "Pasti aku akan meyakinkan mereka." Ayah bilang gugurkan bayinya. "Aku tidak akan pernah melakukan itu. Ini anak kita. Aku akan bertanggung jawab." Tatapan Aryo tidak bergeming. Keesokan harinya Aryo secara resmi menyatakan di depan para profesornya di Akopol, "Saya akan menikahi Nora. Saya juga akan bertanggung jawab atas anak ini. Ini bukan tanggung jawab saya, melainkan berkah saya." Universitas gempar. Ethan tertawa betapa bodohnya pria itu. Hidupnya sudah berakhir. Tetapi Ibu Rina terkejut. Dia tidak menyangka Aryo seberani itu. Aryo kembali mengunjungi ibunya. "Bu, saya akan menikahi Nora. Dia mengandung anak saya." Ibunya terkejut. "Apa? Punya anak?" "Ya, anak saya. Saya akan bertanggung jawab." "Aryo, apakah kamu sudah gila? Bagaimana dengan hidupmu?" "Saya akan mengurus hidup saya. Tapi Nora dan anak itu adalah orang-orang yang harus saya lindungi." Ibunya menangis. "Mengapa kamu begitu keras kepala?" "Bu, saya dengar ibu memilih ayah meskipun orang-orang di sekitar menolak. Tetapi ibu bertahan bersamanya sampai akhir, kan? Saya juga akan melakukan hal yang sama." Ibunya menangis lama dan kemudian berkata, "Bawa dia ke sini, bawa Nora ke sini." Apakah ibunya berubah pikiran? Beberapa hari kemudian, aku pergi ke Magelang, Jawa Tengah bersama Aryo. Karena kehamilan awal, perutku belum terlihat membesar. Tetapi aku kesulitan dengan mual. Ibu Aryo membuka pintu. Ekspresinya masih kaku tetapi lebih lembut dari sebelumnya. "Masuklah, kami duduk di ruang tamu." Ibunya menyajikan teh. "Ini teh jahe hangat. Bagus untuk mual, minumlah." Aku minum dengan rasa terima kasih. Ibunya berkata, "Nora, ketika aku pertama kali melihatmu, aku menolakmu karena aku takut. Aku takut kamu tidak akan memahami budaya kami. Aku takut Aryo akan kesulitan." "Saya mengerti, Bu. Saya juga takut." Tetapi Aryo berkata kepada saya, "Seberapa keras kamu berusaha, seberapa tulus kamu." Ibunya memegang tanganku. "Aku senang aku salah. Aku minta maaf." Aku menangis. "Tidak, Bu. Saya akan berusaha lebih keras. Saya akan belajar budaya Indonesia. Saya akan belajar tradisi. Saya akan belajar cara membuat sate." Ibunya tersenyum. "Pelan-pelan saja. Yang penting hatinya." Sejak saat itu, ibunya menerimaku. Dia mengajariku masakan Indonesia dan tradisi. Aku belajar dengan giat. Aku membuat kesalahan tetapi aku tidak menyerah. Tetapi pihak Abu Dhabi tetap menjadi masalah. Ayahku terus mendesakku untuk kembali dan para tetua keluarga kerajaan juga menolakku. Suatu hari ayahku sendiri datang ke Indonesia. Kali ini bersama ibuku. "Aku akan membawa pulang Nora." Ini adalah hal pertama yang dikatakan ayahku. Aryo keluar. "Tidak bisa. Nora adalah isteri saya dan anak dalam kandungannya adalah anak saya. Anda tidak punya hak. Nora adalah bangsawan. Nora adalah seorang wanita. Dia punya hak untuk bahagia." Ayahku dan Aryo saling berhadapan. Ada ketegangan. Pada saat itu, Ibu Aryo keluar. "Maafkan saya. Tapi saya ingin bicara." Ibunya berhenti di depan ayahku. "Saya adalah ibu dari Aryo Wijaya. Awalnya saya juga menolak Nora, tapi sekarang berbeda." "Apa maksudmu?" "Nora adalah orang baik. Dia berusaha keras belajar budaya kami, dan dia mencintai Aryo dengan sepenuh hati. Dan Aryo juga siap melindungi Nora." Ibunya terus berbicara. "Hanya karena dia bangsawan?"
Apakah anda akan merenggut kebahagiaan putri anda? Jika anda adalah orang tua, bukankah anda harus menginginkan kebahagiaan anak anda? Wajah ayahku mengeras. Ibuku berkata dalam bahasa Arab, sayang, kita juga menikah ketika kita masih muda, meskipun semua orang menolak kita. Nora juga punya hak yang sama, tapi ini berbeda. Nora adalah putri tertua bangsawan. Sebelum dia menjadi putri, dia adalah seorang manusia. Ibuku memegang tanganku. Nora, apakah kamu benar-benar bahagia? Ya ibu, saya bahagia jika bersama Aryo. Ibuku menatap ayahku. Sayang, mari kita percaya pada anak kita. Ayahku terdiam lama, dan kemudian dia menatap Aryo. Aryo, bisakah kamu melindungi putriku seumur hidup? Saya akan memberikan hidup saya untuk melindunginya. Bagaimana kamu akan membesarkan anak itu? Saya akan mengajari mereka budaya Indonesia dan Timur Tengah. Saya akan membiarkan mereka mempelajari semua sifat baik dari kedua budaya. Ayahku menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan mengizinkan, tetapi ada syarat. Sebutkan. Menikahlah 2 kali. 1 pernikahan di Indonesia, 1 pernikahan di Timur Tengah, dan anak-anak akan dibesarkan dengan menghormati kedua budaya. Janji? Aryo menunduk. Aku tidak bisa percaya. Ayahku mengizinkan. Aku menangis sambil memeluk ayahku. Terima kasih ayah. Ayahku juga memelukku. Berbahagialah Nora. Pada Juni 2025, kami mengadakan upacara pertunangan kecil di Jakarta. Hanya 2 keluarga dan teman dekat yang berkumpul. Aku mengenakan kebaya dan Aryo mengenakan batik. Ethan dan Ibu Rina tidak diundang. Rencana mereka terbongkar dan mereka ditolak oleh universitas. Dalam pertunangan itu, Aryo berkata, Nora, aku akan mencintaimu dan melindungimu seumur hidup. Aku juga menjawab, aku juga. Aku akan tetap di sisimu seumur hidup. Bagaimana kehidupan pernikahan kami akan berlangsung? Setelah pertunangan, aku berkonsentrasi pada perawatan kehamilanku. Doktor mengatakan, saya sehat tetapi saya perlu berhati-hati. Setiap hari Aryo menjagaku. Ketika mualku parah, dia mengusap punggungku dan bergegas membeli makanan yang ingin aku makan di pagi hari. Kamu terlalu banyak kesulitan, kataku. Aku tidak kesulitan, aku bahagia. Ibu Aryo juga sering datang ke Jakarta dan memasak makanan untuk pemulihanku setelah melahirkan. Sup ayam, nasi goreng sate. Kamu harus membesarkan anak dengan sehat. Aku merasakan kasih sayang ibunya. Ibuku juga sering menelepon dari Abu Dhabi. Anakku, apakah kamu makan dengan baik? Ya, ibu. Mertuaku merawatku dengan baik. Baguslah. Kamu harus sehat. Ketika aku hamil 5 bulan, kami mengetahui jenis kelamin anak itu. Perempuan. Katanya perempuan, kataku pada Aryo. Anak kita. Aryo menangis. Terima kasih Nora, terima kasih banyak. Kami memikirkan nama yang memiliki nama Indonesia dan Arab. Bagaimana kalau karunia untuk nama Indonesianya, yang berarti berkah dari langit, saran Aryo. Bagus. Dan nama Arabnya adalah Laila, artinya malam. Karunia Laila. Nama yang indah. Pada September 2025, kami menikah secara resmi. Pertama kami mengadakan pernikahan di Indonesia, di Jakarta. Aku mengenakan kebaya putih dan Aryo mengenakan batik. Para tamu memberkati kami, kalian sangat serasi. Pasangan yang indah. Selama sungkeman sebagai tanda hormat aku menunduk sepenuh hati kepada orang tua Aryo. Aku membuat kesalahan dan gugup. Tetapi aku melakukannya dengan sepenuh hati, ibunya memegang tanganku. Sekarang kamu adalah putri kami yang sesungguhnya. Bulan berikutnya, kami mengadakan pernikahan di Timur Tengah, di Abu Dhabi. Istana megah, ratusan tamu, musik tradisional. Aku mengenakan gaun emas dan Aryo mengenakan pakaian tradisional Arab. Ayahku memegang tangan Aryo. Aku mempercayakan putriku kepadamu. Saya akan melayaninya seumur hidup. Setelah pernikahan, kami kembali ke Jakarta. Kami mendapatkan apartemen kecil dan memulai kehidupan pernikahan kami. Aryo lulus dari Akpol dan menjadi calon perwira polisi. Aku berkonsentrasi pada persiapan melahirkan. Aku hamil 8 bulan. Perutku sudah besar dan tubuhku berat. Aryo memijat kakiku. Dia meletakkan tangannya di perutku dan berbicara dengan anak itu, Karunia, ini ayah. Ayah ingin segera melihatmu. Pada Desember 2025, tanggal perkiraan lahir semakin dekat. Aku gugup, aku takut sakit. Aku akan ada di sisimu. Tidak apa-apa. Pada dini hari tanggal 20 Desember, aku mulai merasakan sakit persalinan. Kami bergegas ke rumah sakit dan masuk ke ruang bersalin. Sakit, tetapi Aryo memegang tanganku. Kamu bisa, Nora. Sebentar lagi. Beberapa jam kemudian, terdengar tangisan bayi. Selamat bayi perempuan yang sehat. Perawat meletakkan bayi di dadaku. Makhluk kecil dan hangat. Karunia kami. Aku menangis. Aryo juga menangis. Terima kasih, Nora.
Terima kasih banyak. Karunia cantik. Dia mewarisi mata saya dan hidung Aryo. Kedua keluarga bahagia. Ibu Aryo datang ke Jakarta dan membantu kami merawat pasca persalinan. Dia memasak makanan bergizi dan merawat Karunia. Nenek sangat mencintaimu, kata ibunya sambil memeluk Karunia. Orang tuaku juga datang dari Abu Dhabi. Ayahku memeluk Karunia. Awalnya dia canggung, tetapi akhirnya dia tersenyum bahagia. Cucuku, dia sangat cantik. Ibuku makan sup ayam. Ini makanan untuk pemulihan pasca persalinan. Enak. Suatu malam, ayahku dan Aryo hanya berdua. Aku melihat mereka dari jauh. Aryo, awalnya aku tidak menerimamu. Aku minta maaf, kata ayahku. Tidak, ayah, saya mengerti. Tapi sekarang saya tahu, Anda adalah pria sejati. Pria yang punya tanggung jawab dan tahu cara mencintai. Ayahku memegang tangan Aryo. Terima kasih telah membahagiakan putriku. Saya yang harus berterima kasih karena mengizinkan Nora. Mereka berpelukan. Aku menangis sambil menonton adegan itu. Air mata kebahagiaan. Bagaimana kehidupan kami akan berlangsung di masa depan? Ketika Karunia berusia 100 hari, kedua keluarga berkumpul untuk sebuah pesta. Kami menyiapkan kue tradisional Indonesia dan makanan dari Timur Tengah. Dua budaya berpadu, kata ayahku dengan gembira. Karunia memilih sebuah buku dari benda-benda di atas meja. Anak itu pintar. Ibunya Aryo tersenyum. Aku menggabungkan merawat anak dan belajar. Aku melanjutkan studi pascasarjana di UI dan belajar hubungan internasional. Sulit, tetapi aku berhasil dengan bantuan Aryo dan ibuku. Aryo mulai bekerja sebagai perwira polisi. Jadwalnya padat tetapi ketika dia pulang, dia selalu memeluk Karunia. Ayah sudah datang. Karunia berlari sambil tersenyum. Suatu hari, aku menerima tawaran khusus. Keluarga kerajaan Abu Dhabi ingin aku mengambil posisi duta pertukaran budaya di Indonesia. Noora, kamu memahami kedua budaya, jadi kamu yang paling cocok, kata ayahku. Suatu kehormatan, ayah. Aku merencanakan dan melaksanakan acara pertukaran budaya antara Indonesia dan Timur Tengah. Kami mengadakan Festival Film Timur Tengah di Indonesia dan Festival Kuliner Indonesia di Abu Dhabi. Sambutannya hangat, kami merasakan keindahan kedua budaya. Semoga banyak acara seperti ini lagi. Media juga menunjukkan minat. Menantu Indonesia berdarah bangsawan jembatan pertukaran budaya. Dua budaya bersatu oleh cinta. Artikel-artikel berdatangan. Kami juga mendengar berita tentang Ethan dan Ibu Rina. Ethan dikeluarkan dari universitas dan kembali ke Inggris. Ibu Rina dipecat dari yayasan karena menyebarkan informasi ilegal. Ganjaran untuk perbuatan mereka, kata Aryo. Ya, tapi aku juga akan memaafkan mereka karena kita bahagia. Ketika Karunia berusia 3 tahun, dia memiliki adik laki-laki. Katanya laki-laki, kataku pada Aryo. Benarkah Karunia akan jadi kakak perempuan? Aryo bersuka cita. Kami menamai anak kedua Jihan Omar. Artinya cerdas dan makmur. Jihan, tidak seperti Karunia aktif. Belum setahun dia sudah merangkak dan menjelajahi rumah. Anak ini nakal. Aryo tersenyum. Suatu hari, Aryo membawa berita tentang kenaikan pangkatnya. Aku dipromosikan menjadi Kapolsek. Selamat, aku memeluk Aryo. Karena kamu memberiku kekuatan, aku bisa berusaha keras, kita melakukannya bersama. Pada tahun baru 2026, seluruh keluarga berkumpul untuk makan. Orang tua Aryo, orang tuaku, Karunia, Jihan. Apakah kalian bahagia? Tanya ibuku, kami sangat bahagia, jawabku. Ayahku mengangkat gelasnya, berkah untuk masa depan Nora dan Aryo. Bersulang, seru semua orang. Bagaimana kisah kami akan berlanjut? Beberapa tahun berlalu. Karunia berusia 7 tahun dan Jihan 4 tahun. Kedua anak itu fasih berbahasa Indonesia dan Arab. Mama, aku presentasi tentang budaya Timur Tengah di kelas hari ini. Karunia berkata dengan bangga. Bagaimana kamu melakukannya? Aku menjelaskan tentang hijab dan masjid. Teman-temanku terkejut. Anakku hebat. Jihan belajar taekwondo. Tendangan-tendangannya lucu saat dia mengenakan dobok hitam. Ayah, aku ingin menjadi master taekwondo. Kalau begitu kamu harus berlatih keras. Aryo menyemangati Jihan. Aku menyelesaikan PhD-ku di sekolah pascasarjana. Topik tesisku adalah sejarah pertukaran budaya antara Timur Tengah dan Asia Timur. Selamat dokter. Aryo menyerahkan bunga. Terima kasih atas dukunganmu. Aryo dipromosikan menjadi komisaris polisi dan bekerja di Departemen Kerjasama Polisi Internasional. Dia bertanggung jawab atas kerjasama polisi antara Indonesia dan Timur Tengah. Kita memang sangat cocok, ya? Kataku. Tentu saja, kita adalah takdir. Suatu hari kami menerima undangan khusus.
Keluarga kerajaan Abu Dhabi mengundang kami ke acara budaya besar. Mereka mengundang seluruh keluarga. Bagus, anak-anak harus belajar lebih banyak tentang budaya ibu mereka, kataku. Ketika kami tiba di Abu Dhabi, istana megah. Karunia dan Jihan terkejut. Wow, ini rumah kakek? Tanya Karunia. Ya, disinilah kakek dan nenek tinggal. Ayah dan ibuku menyambut anak-anak dengan gembira. Cucu-cucu kami sudah datang. Ibuku memeluk Karunia dan Jihan. Acaranya luar biasa. Ada pertunjukan tradisional Indonesia dan Timur Tengah bersama-sama. Aku naik ke panggung dan memberikan pidato pembukaan. Saya adalah jembatan antara dua budaya. Saya belajar cinta di Indonesia dan saya belajar akar saya di Timur Tengah. Kedua budaya penting bagi saya. Orang-orang bertepuk tangan. Setelah acara, ayahku memanggilku. Nora, aku bangga padamu. Terima kasih, ayah. Awalnya aku menolak, tapi sekarang aku tahu Aryo adalah pilihan terbaik. Ayahku menatap Aryo. Menantu, terima kasih telah membahagiakan putriku. Saya yang harus berterima kasih. Kami berjalan di taman kerajaan di malam hari. Kami berpegangan tangan, Aryo dan aku, dan Karunia dan Jihan bermain di depan. Nora, apakah kamu tidak menyesal? Tanya Aryo. Tidak akan pernah. Menikahimu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku juga, kami berciuman di bawah langit bertabur bintang. Apa bab terakhir dari kisah kami? Setelah kami kembali ke Indonesia, aku memulai proyek baru, Yayasan Pendidikan untuk Anak-anak Multikultural. Aku ingin membantu anak-anak dengan dua budaya tumbuh dengan bangga, kataku pada Aryo. Ide bagus. Aku akan membantumu. Nama yayasan itu adalah Jembatan Dua Dunia. Kami mengajar bahasa Indonesia dan bahasa lain, dan melaksanakan program pertukaran budaya. Sambutannya hangat. Orang tua dari keluarga multikultural berterima kasih. Anakku menemukan identitasnya. Dia bangga dengan kedua budaya. Aku juga memberikan kuliah. Aku bercerita tentang keberagaman budaya di universitas, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Cinta melampaui batas. Yang penting adalah saling menghormati dan memahami. Para hadirin bertepuk tangan. Suatu hari aku menerima telepon dari seorang teman lama, teman yang belajar bersamaku di AS. Nora, aku dengar ceritamu. Hebat sekali. Terima kasih. Kamu juga baik-baik saja? Ya, tapi ada yang ingin aku tanyakan. Bagaimana kamu bisa bertahan ketika kamu ditolak pada awalnya? Aku berpikir sejenak. Karena kami saling mencintai dan aku tidak ingin menyerah. Aku percaya bahwa aku punya hak untuk bahagia. Hebat, aku juga akan mencoba menjadi berani. Karunia masuk sekolah dasar. Dia cerdas dan aktif. Suatu hari gurunya menelepon. Karunia adalah pemimpin yang baik di kelas. Dia membantu teman-temannya dan mengajar tentang menghormati keberagaman. Terima kasih. Kami juga berusaha mengajarinya di rumah. Jihan adalah yang paling populer di taman kanak-kanak. Dia pandai bermain dengan teman-temannya dan dia tersenyum gembira. Jihan adalah anak yang ceria, kata gurunya. Aryo dipromosikan menjadi Kombes Pol. Dia menjadi perwira senior di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aku benar-benar bangga padamu, kataku. Karena kamu, Nora, kamu memperluas duniaku. Suatu akhir pekan, Ibu Aryo datang. Dia mengatakan untuk membawa Karunia dan Jihan ke Magelang, Jawa Tengah. Ayo kita ke rumah nenek. Nenek menyiapkan kue lapis. Anak-anak bersukacita. Ketika kami tiba di rumah di Magelang, Jawa Tengah, ibunya dengan hati-hati menyiapkan makanan. Kue lapis, klepon, sate ayam. Enak nenek, kata Karunia. Makan lebih banyak, ibunya berkata dengan gembira. Di malam hari, kami dan ibunya berbincang-bincang. Nora, terima kasih. Mengapa Bu? Karena kamu membahagiakan Aryo dan karena kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Saya yang harus berterima kasih karena ibu menerima saya. Ibunya memegang tanganku. Awalnya kamu tidak familiar bagiku, tapi sekarang kamu seperti putri kandungku, putri kami yang sesungguhnya. Aku menangis. Ibunya juga menangis. Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Aryo bertanya, apakah kamu bahagia? Aku sangat bahagia. Bisakah aku lebih bahagia dari ini? Kita akan lebih bahagia di masa depan. Apa momen terakhir yang akan terjadi? Saat ini adalah Januari 2026. Lebih dari 2 tahun sejak aku tiba di Indonesia. Banyak yang telah terjadi, penolakan, konflik, air mata, dan pada akhirnya, kemenangan. Pagi ini, keluarga kami makan bersama. Aryo membuat telur rebus. Aku membuat roti Timur Tengah. Karunia menambahkan buah. Enak Mama, Ayah. Jihan tersenyum. Setelah makan, Aryo berkata,
Nora, hari ini hari istimewa. Hari apa? Tepat 2 tahun sejak pertama kali kita bertemu di depan toko serba ada di Kemang. Aku terkejut. Sudah 2 tahun? Aku ingat itu. Aku takut. Tapi aku merasa lega ketika kamu muncul. Aku juga ingat, ketika aku pertama kali melihat matamu aku merasa ada yang berubah. Kami tersenyum. Karunia bertanya, Mama, Ayah, bagaimana kalian bertemu? Ketika Mama dalam bahaya, Ayah menolongnya seperti seorang pahlawan. Wow, Ayah hebat. Jihan memeluk Aryo. Kami pergi ke Taman Suropati di sore hari, keluarga bersepeda bersama, Karunia hebat dengan sepeda roda 2 dan Jihan dengan sepeda roda bantu. Mama, aku cepat, teriak Karunia. Ya, kamu yang terbaik, anakku. Kami duduk di bangku dan beristirahat. Aryo bersandar di bahuku. Nora, terima kasih telah masuk ke dalam hidupku. Aku yang lebih berterima kasih karena kamu menyelamatkanku, mencintaiku, membuat keluarga untukku. Kita akan terus bersama, kan? Ya tentu saja, seumur hidup. Setelah kami kembali ke rumah di malam hari, kami menidurkan anak-anak dan Aryo dan aku duduk di ruang tamu. Nora, bagaimana kalau kita menulis kisah kita dalam sebuah buku? Buku kita. Ya, banyak orang bisa mendapatkan harapan bahawa budaya yang berbeza dapat bersatu melalui cinta. Ide bagus. Aku akan mencoba menulis. Beberapa hari kemudian, aku mulai menulis. Dari malam itu di depan toko serba ada di Kemang, hingga penolakan dan konflik, hingga kehamilan dan pernikahan, hingga kelahiran anak-anak, semuanya aku tulis dengan jujur. Setelah 6 bulan, buku itu diterbitkan. Judulnya Dua Dunia, Satu Cinta, sambutannya hangat. Buku itu menjadi bestseller dan dibahas di media. Kisah yang luar biasa, menunjukkan harapan di era multikultural. Dalam sebuah acara bedah buku, seorang pembaca berkata, saya juga punya pacar asing. Orang tua saya menolak saya, tapi saya mendapat kekuatan dari buku anda. Jangan menyerah. Ketulusan akan menang, jawabku. Pembaca lain bertanya, apakah anda tidak kesulitan? Sulit. Ya. Tetapi jika kamu bersama orang yang kamu cintai, kamu bisa menahannya. Dan kebahagiaan lebih besar daripada imbalan apapun. Dalam perjalanan pulang, Aryo berkata, kamu benar-benar hebat, kita melakukannya bersama. Di malam hari, saat menidurkan Karunia dan Jihan, aku berfikir bagaimana aku sampai di titik ini dalam hidupku. 2 tahun yang lalu, di malam yang menegangkan, seorang pria menghalangiku. Pilihan itu mengubah hidupku, dari menjadi putri bangsawan menjadi istri Indonesia, ibu, dan aktivis pertukaran budaya. Semuanya terasa seperti keajaiban. Aku melihat keluar jendela, pemandangan Jakarta berkilauan di malam hari. Kota ini sekarang adalah rumahku. Abu Dhabi juga rumahku dan Indonesia juga rumahku. Aku adalah orang yang bahagia dengan dua dunia. Aryo duduk di sampingku. Apa yang kamu pikirkan? Kisah kita, seperti drama, ya, tapi nyata. Cinta kita nyata, keluarga kita nyata. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kita akan hidup bahagia. Kita akan membesarkan anak-anak, saling mencintai, dan menjadi jembatan antara dua budaya. Indah. Itulah mimpiku. Aryo memelukku, hangat dan aman. Aku memejamkan mata. Aku yakin aku akan bahagia juga besok. Malam itu, di depan toko serba ada di Kemang, takdirku berubah. Momen yang menakutkan itu menjadi awal yang paling indah. Cinta yang ditolak menjadi berkah terbesar. Nora Alnayan. Sekarang Nora Wijaya. Seorang menantu Indonesia, ibu dari 2 anak, dan jembatan antara dua dunia. Inilah identitasku dan aku bangga akan semua ini. Apakah anda juga sedang melewati masa sulit sekarang? Apakah anda ditolak karena cinta? Jangan menyerah. Ketulusan akan menang. Terkadang memang butuh waktu. Tetapi pada akhirnya cinta akan menang. Seperti saya, malam ini aku akan tidur dengan rasa syukur. Aryo ada di sisiku dan Karunia dan Jihan ada di kamar sebelah. Ini semua yang aku punya dan ini sudah cukup. Kisah Nora tidak berakhir di sini. Karena setiap hari ada kisah baru yang dimulai. Tetapi ada satu hal yang aku yakin. Kisah itu akan selalu penuh cinta. Dan di balik cinta itu dua negara, Indonesia dan Uni Emirat Arab, bersatu.